Kalau misalkan aku sedih tapi rapopo, aku marah tapi rapopo, aku kecewa rapopo. Jadi kayak semuanya dikumpulin semuanya. Lama-lama tuh beban-bebannya di tubuh tuh udah bener-bener nggak dikendalikan lagi. Nah itulah yang Oke. bikin mereka jadi masuk ke fase depresifnya mereka. Akhirnya karena sedih yang mendalam, mereka kehilangan harapan. Kayaknya nggak ada masa depan lagi nih. Aku buat hidup di sini ngapain? Akhirnya mereka memilih untuk mengakhirinya. Kenapa ya istilah mental health ini baru-baru ini terjadi ya? Apa ini karena memang menyesuaikan Gen Z, Gen E Iya, yang iya. suka healing-healing? Memang belakangan karena banyak pola itu kan generasi strawberry Pak segala macam Gen Z. Nah akhirnya jadi banyak juga kan dengan wave-nya kemarin kita pandemi semuanya kan serba online sehingga Ya, jadi ya. mereka ya banyak yang bukan hanya dari content creator yang memang memahami sesungguhnya dan juga mereka belajar secara penuh misalnya kayak Ya. either way praktisi ataupun akademisi misalnya. Tapi karena mereka semua itu pada turun semua, akhirnya banyak yang sharing. Terus juga kalau sharing Pak enak di zaman sekarang bisa diromantisasi, sehingga kalau misalkan kamu punya sakit mental, kelihatannya keren, terus bisa diundang ke acara-acara podcast juga kan Pak? Oke. You ada podcast juga kan ya? Rutin. Iya, saya juga ada di Into the Light buat bantu mereka healing Ya. Pak. Ini dari Coach Rio ada nggak contoh yang setelah you coaching akhirnya perubahannya drastis gitu ya? Oh sangat banyak Pak. Banyak ya? Ya, Yang ada beberapa yang you inget yang sangat unik atau oh oke. Yang maksudnya dari pengalamannya gitu pengalaman ya. dari Rio ya? Sebenarnya sih banyak ya, terutama yang saya cukup berkesan itu orang-orang yang terkena di level fisiologis yang langsung bisa kelihatan secara fisiknya juga berubah. Misal contoh tangannya berkeringat. Nah ada yang pengisi suaranya SpongeBob Suneo itu dia tangannya selalu keringetan. Jadi setiap kali tangan tuh basah begitu membayangkan ketinggian. Jadi hanya membayangkan tubuhnya langsung tangannya basah. Nah kalau kayak gini kan kelihatan ya Pak. Jadi bukan sesuatu yang bisa dimanipulasikan. Jadi kalau orang bilang saya takut, beneran dia takut karena bener-bener tangannya tuh sampai basah becek. Tapi itu kan karena pikiran juga ya? Perasaan lagi Pak, emosi. Perasaan? Iya. Oke. Karena perasaan takut kan. Nah ketika dia ketakutan, tangannya bisa sampai terpengaruhi ke situ. Nah jadi ketika tangannya basah segala macam, nah akhirnya diberesin, begitu udah selesai tangannya udah nggak berkeringat lagi. Jadi benar-benar dari reaktivitas tubuhnya pun selesai. Nah misalnya contoh lagi ada yang sendawa terus. Jadi sepanjang sesi itu sendawa terus ibu ini. Itu kebiasaan loh itu ya? Ya, kelihatannya kayak kebiasaan Pak. Tapi dia pas lagi cerita tuh sampai nangis karena dia bilang saya mau tidur aja susah malam karena saya sendawa terus. Si ibu nih. Akhirnya saya bantu selesai, beres udah nggak sendawa lagi. Oh Jadi ya nggak sendawa aktif ya yang terus-terusan Terus kan kayak gitu. ada orang yang suka kakinya goyang terus itu. Kakinya goyang. Kalau dia ngelihat stres atau nggak tahu ngelihat mikir apa terus dia goyang terus. Benar, itu anxious. Kayaknya saya juga masih deh Pak. belum bisa ngilangin ya? Itu belum saya telusurin soalnya secara khusus. Mungkin kalau ditelusurin bisa. Jadi kadang ada kan orang ya ada yang tipenya seperti begitu. itu. Ada kalau yang kemarin klien saya godek-godek Pak. Jadi setiap kali dia mau coba rilis dia kayak badannya begini-begini. Nah itu diberesin selesai udah nggak goyang-goyang lagi. Kayak gitu. Jadi lucunya ketika diberesin fisiologisnya tubuhnya bisa ikutan bergerak juga. Kadang-kadang soalnya ketakutannya kan nggak beralasan. Nah salah satu yang berkesan juga ada seorang ibu yang tidurnya itu selama 2 tahun di pelataran rumah sakit. Iya. Jadi dia nggak berani untuk pulang ke rumah karena punya anxious, pernah pingsan, sesak nafas. Jadi saya harus tidur tuh tiap hari benar-benar di rumah sakit tuh di parkirannya. Jadi setiap pulang ke sana ke parkiran rumah sakit, begitu ngomong baru ini udah cerita udah nangis duluan karena saking sulitnya ngejalanin selama 2 tahun tidur tuh benar-benar di pelataran rumah sakit, nggak berani pulang ke rumah. Nah begitu diberesin selesai, besokannya udah langsung bisa tidur. Ada yang nggak bisa terbang 9 tahun, begitu diberesin langsung besokannya terbang ke Bali. Sampai hari ini udah 30 penerbangan. Sudah ada ketakutan? Nggak ada ketakutan. Waktu itu masih ada takut dikit tapi udah beres. Kalau sekarang udah benar-benar nggak ada ketakutan. Dia bilang sampai turbulence pun aku tidur bro, kata dia. Itu biasa yang pernah keluarga dekatnya yang kecelakaan pesawat gitu ya? Itu trauma itu bisa terjadi kan ya? Bisa dari situ. Ditinggal bisa. orang yang dicintai, maksudnya kecelakaan di pesawat. Betul. Patternnya biasa great loss Pak yang sering memicu. Jadi kehilangan besar. Ya. Ya, jadi dari situ terus bisa juga mungkin dulu hidupnya pernah susah. Terus Itu kan jadi banyak pikiran ya kontribusi. tetap kan? Masa fisiologinya? Nah jadi memang itu bedanya Pak. Selama ini soalnya yang kita tahu pikiran, tapi sebenarnya itu fisiologisnya yang troubled. Jadi kalau misalnya contoh ya kayak kalau kita marah, kesel misalkan, biasa gini. Jadi semua
problem emosi itu dan tubuh itu masuk lewat shocking moment fenomenanya. Shocking moment itu momen yang mengagetkan. Jadi misalnya kalau tiba-tiba kita kok ada kejadian kayak gini kan kaget banget. Nah pas kaget itu, shock itu dari ini penelitiannya Profesor Paul Ekman dari CFS USA. Jadi ada basic emotion, salah satunya itu adalah shock. Nah shock itu yang bikin ketika dia kaget, takut itu masuk ke dalam. Misalnya, nah ketika orang marah, gitu ya, jadi kerekam. Nah tubuhnya ini masih nginget, karena dia bentuknya trap emotion, tersimpan di dalam tubuh fisiologis. Kalau misalkan di psikologi lebih banyak yang menelusuri terkait dengan namanya otot fascia. Nah dia yang tersimpan di situ, sehingga tensionnya ini kalau nggak dirilis, dia nyangkut di dalam. Nah sebenarnya rilisnya mudah dengan nafas, jadi kayak bisa dengan exhale biasa, nanti dia akan terurai dari tubuh kita. Karena pertama kali pas masuknya kan kayak nyangkut gitu. Nah, itu kerekam ke tubuh, serep gitu. Nah tapi pas lagi ngerilisnya adalah dengan inhale exhale, kayak cuman kayak gitu aja udah bisa hilang. Nah cuman titiknya kita harus pinpoint yang jelas, jadi di mapping Pak. Kira-kira apa nih yang bikin jadi seperti ini, sehingga begitu di touch baru dia bisa beres. Nah makanya kalau misalkan ngelihat, biasa paling enak kayak di podcast tuh saya bikin memang into the light kan, menuju cahaya. Jadi dari awal gelap orang ketakutan, nangis segala macem, begitu dia sampai selesai itu benar-benar lampu dinyalain tandanya dia udah masuk ke mode pencerahannya dia. Nah di saat udah beres tuh dia ngomongin lagi yang kemarin, itu udah gak ada rasanya sama sekali. Nah dari sini bisa kelihatan transisinya. Jikalau memang itu persoalan pikiran, diberesin pasti langsung selesai. Tapi kalau misalkan di pikiran diberesin gak selesai-selesai, artinya sebenarnya ada di tempat lain. Jangan-jangan selama ini kita melihat di titik yang salah. Karena kalau misalkan titiknya tepat, yang tadi kalau misalkan operasinya di jantung langsung selesai, ya arti persoalannya di jantung, bukannya di otaknya. Nah kalau kita tiap hari bedah otak, tapi kok nggak beres-beres, ibarat mindsetnya, softwarenya kita benerin, tapi kok ya lah masih susah terus, buat maju susah, buat fight susah, buat ini susah, buat hal-hal yang sehari-hari aja kita perlu effort yang masif, artinya dari something yang mesti dirapin lagi. Nah ketika fisiologisnya diberesin, suddenly effortless buat mereka Pak. Kata kuncinya itu, effortless banget. Yang tadinya ceritain itu aku bisa nangis-nangis, tiba-tiba santai banget, tubuhku udah gak reaktif sama sekali. It means there is something yang berbeda nih antara level psychology sama physiology sama biology. Makanya ada yang GERD psikosomatik diobatin gimana pun kok gak sembuh-sembuh. Karena memang bukan di situ problemnya. Fisiologisnya yang bermasalah. Fisiologisnya diberesin, lepas sembuh Pak. Kalau misalkan emang udah datang ke dokter gak beres-beres, ya mungkin di situ. Nah tapi juga ada yang mungkin fisiologisnya diberesin, emang problemnya di biologisnya, ya butuh datang ke dokter. Jadi semuanya ada instrumennya, ada dari dokter bisa di level biologis, ada di psikolog bisa di level fisiologis. Nah, di psikologis. Nah, fisiologisnya ini yang selama ini kita nggak touch. Nah, di OE itu touch di sana. Jadi separasi. Dan untuk pengalaman dari Coach Rio ini beresinnya itu berapa lama itu? Kalau setiap case berbeda, tergantung intensitasnya. Jadi kayak kalau misalnya orang stadium itu kan beda-beda Pak. Kayak misalkan ada yang datang kayak cancer stadium 1, 2, 3, 4. Nah itu pasti levelnya lain. Nah ada juga yang datang kalau di emosi itu repotnya nggak bisa kelihatan. Karena mereka kan nggak kelihatan kayak orang sakit. Jadi tiba-tiba datang tuh udah nggak karu-karuan gitu ibaratnya. Nah itu ibarat kayak datang udah punya gagal ginjal, paru-paru basah, radang otak, kombinasi jadi satu. Jadi udah rumit banget buat kita pecahin. Terutama yang kategorinya udah disorder. Ada yang big 5 besar permasalahan yang biasanya terkadang membutuhkan lebih dari satu kali ketemu. Misalnya contoh kayak grudge, dendam, benci sama orang yang benar-benar sampai kesumat, pengen nyakitin banget. Kalau bisa saya bunuh. Nah itu biasanya itu butuh lebih dari satu ketemuan. Satu pertemuan biasa sekitar 2 jam Pak. Nah terus ada lagi yang kedua, cinta yang berlebihan. Kalau bucin sampai sayang sama orang, sampai dia nggak pakai logika nih orang kayaknya apa aja dikasih pokoknya sama orang ini. Nah itu juga pecahinnya dia butuh observasi. Jadi perlu lebih dari satu ketemuan. Tapi biasanya bisa around kayak 2-3 itu udah benar-benar kelihatan signifikan. Nah jadi dari situ terus kayak anxiety yang orang selalu takut memikirkan skenario terburuk, dan yang lumayan parah juga achievement driven. Jadi yang misalkan orang pengen sukses banget, pengen berhasil, tapi misalkan dia ngalamin kayak kejatuhan, terus dia malah jadi terbebani. Misal saya pernah nanganin satu kasus, istrinya lebih sukses dari suaminya. Suaminya stres banget, sampai pengen bunuh diri. Padahal suaminya juga usahanya bagus sekali.
tapi karena istrinya tuh karirnya lebih naik, dia merasa minder. Ya. Akhirnya pengen bunuh diri. Nah, datang ya udah diberesin, happy lagi dia. Happy dia naik lagi. Jadi kayak benar-benar walaupun sampai sekarang belum kejar-kejaran nih karena istrinya memang karirnya lagi boom sekali, tapi dia nggak terbebani sampai dia pengen bunuh diri. Nah, yang terakhir adalah disorder, Pak, yang kayak misalkan OCD, bipolar, BPD. Nah, itu dia nggak bisa dalam 2 jam. Tapi rata-rata kalau misalkan kayak PTSD, post traumatic stress disorder, misal let's say kasus yang cukup ekstrim, pemerkosaan, itu biasanya dalam satu ketemuan itu bisa diberesin, Pak. Titiknya semua kita bisa bongkarin semua. Kata kuncinya sebenarnya kejadian tunggal. Karena kalau misalkan kayak kasus pelecehan, pemerkosaan, biasanya kejadiannya cuma satu. Ya. Misalkan kecelakaan ekstrim, kejadiannya cuma satu. Ancaman pembunuhan, kejadiannya cuma sekali. Nah, ketika kejadiannya cuma satu kali, itu beresinnya cepat sekali. Tapi kalau misalkan kejadiannya multimatrix yang nyebabin kayak problem keluarga, dimensinya banyak sekali. Nah, itu yang diberesin perlu banyak waktunya buat kita nelusurin setiap matriks yang kena. Yang tadi saya bilang, past, present, future sama alternate reality-nya mesti diberesin. Jadi supaya mereka nggak terbebani lagi, baru benar-benar bisa bebas. Nah, itu mereka bisa effortless akhirnya. Kayak gitu. Jadi bisa langsung berkonsultasi ya. Jadi nggak harus mengikuti seminar dulu. Ya. Karena yang you adakan waktu di Fasa Hotel ini semacam itu paket seminar itu ya. Betul, Pak. 2 hari itu. 2 hari. Nggak perlu ikut itu juga bisa langsung konsultasi bisa. Bisa. Cuman memang lebih enak kalau kita udah pernah ikut, kita jadi ngerti, oh kayak gini fondasinya. Terus udah gitu banyak yang udah healing duluan, Pak. Ya, jadi banyak pada saat ikut seminar itu sudah bisa healing sendiri. Udah, jadi mereka healing sendiri tanpa you one on one gitu. Tanpa mereka ceritain. Iya, jadi mereka juga nggak usah ceritain masalah mereka ke kanan kiri. Bisa healing sendiri. juga. Saya sekarang masih bingung antara psikologi ya, psikologi dan fisiologinya yang masih bingung saya. Oke. Kalau biologis kan memang badan kita ya. Betul. Nah, emang itu selama ini nggak ada yang misahin sih, Pak. Ya. Jadi DOA yang misahin antara psikologis sama fisiologis. Ya. Nah, jadi akhirnya ketika dipisahin dia jadi kelihatan separasi. Memang kalau kita biasa untuk belajar tentang mindset, psychology itu akan kencang banget di sana. Ya. Nah, jadi buat belajarin sesuatu modalitas yang baru memang agak-agak biasanya perlu waktunya buat kita memahami, oh kayak gini. Karena lebih mudah memang dipraktekin sih, Pak, daripada diajarin. Ya. Makanya kalau diajarin butuh 2 hari kan biasanya di workshop kayak gitu. Tapi yang kesamaan pemikiran saya dan Coach Rio ini adalah kebahagiaan nih. Bagaimana tujuannya nanti itu kan supaya menjadi bahagia kan. Happy, Pak. Ya. Jadi saya di entrepreneurship juga selalu mengutamakan bahagia itu yang harus didahulukan. Karena begitu kita bahagia, ya, terus badan kita juga secara fisik sehat, kita mau mengerjakan sesuatu itu pasti bisa excellent gitu. Karena tanpa ada dasar kebahagiaan, kan kita hanya fokusnya itu ke uang terus gitu ya. Betul, Pak. Padahal jumlah uang itu tidak bisa membuat seseorang itu bahagia, levelnya itu meningkat kan. Bukan maksudnya semakin kaya semakin bahagia itu kan bukan gitu. Ukurannya kan bukan kekayaan, juga bukan ukuran kekuasaan, juga bukan ukuran dari sisi kepintaran atau mungkin pendidikan, kan bukan. Benar. Kan you juga ngajarkan tentang bagaimana achieve kebahagiaan kan. Betul, Pak. Ya. Tapi memang kalau kitanya mungkin dari secara suksesnya juga sangat kencang sekali, sekarang enaknya kita bisa beli banyak instrumen, Pak, buat membahagiakan diri. Salah satunya datang ke kelas misalnya di healing. Oh gitu. Iya. Kalau dulu kan kita nggak bisa beli kebahagiaan, kalau sekarang kebahagiaan bisa dibeli. Itu tagline-nya di DOA juga, Pak. Waduh, ini iklan. Jadi kebahagiaan bisa dibeli. Iya. Dengan mengikuti DOA ya? Iya, the happiness that you can buy kan gitu, Pak. Gitu ya? Now you can buy happiness. Jadi kamu bisa beli. Now everyone can heal. Jadi bagaimana bisa nyadarin kalau kebahagiaan itu sesungguhnya kan ada di dalam tubuh kita, bukan di luar. Betul. Kalau dulu banyak orang yang nggak tahu kan, nyari kebahagiaan itu di mana-mana kan. Dan dulu nggak ada strukturnya, Pak. Kalau sekarang kan ada strukturnya. Jadi bisa diberesin. Jadi you mengajarkan metodenya supaya di dalam diri sendiri ini yang bisa apa ya? Disadarin gitu sama orang-orang yang ikuti DOA ya. Jadi happy-nya tuh benar-benar ya memancar. Kamu kelihatan kayak ya happy gitu, memang menyenangkan. Karena banyak banget yang kemarin ada salah satu yang datang kan, yang psikolog, dia bilang, saya tanya kenapa kok kamu masih belajar di sini sih?
kan aneh ya Pak, namanya udah belajar banyak tapi masih mau belajar gitu dari level psikologi ya. Terus dia bilang, ya, aku ngeliat kamu kayaknya happy banget gitu. Kalau biasa aku lihat makin orang ngerti pembelajaran kayak begini makin serius. Oh, karena nangani orang yang bermasalah terus sih. Tapi kalau ngeliat Reo nih kayaknya ketawa-ketawa aja kayak orang nggak jelas, kata dia. Iya memang begitu kan. Kita ngajarin happy, masa kita nggak happy gitu? Kan banyak Jadi yang waktu one on one kan itu banyak nanganin kasus, nangani kasus-kasus yang ekstrim, sampai nangis sampai apa, nggak terbawa gitu ya, nggak ikut nangis gitu kan ya? Enggak Pak, karena ya? ya memang saya bikin separasi justru. Jadi caranya saya kan agak berbeda, cara IT Pak. Cara IT. Iya, jadi ngerjainnya memang pakai logic. Karena kalau you mendalami kan langsung you masuk juga ke dalam kesedihannya kan. Nanti kebawa ke kesedihan malah nggak selesai. Mendingan langsung di-cut, diberhentiin, langsung lanjut lagi nih ke framework. Nah diberesin begitu selesai ya sudah, dia udah happy, udah nggak perlu cerita lagi. Banyak yang nangis-nangis kan begitu udah selesai dia nggak ada kebutuhan lagi buat cerita karena udah benar-benar selesai. Itu bisa langsung ketawa. Langsung. Oh ya? Iya. Makanya dilihat di podcast kan enak Pak. Nggak, saya pikir itu you cut gitu terus ketawa gitu, enggak ya? Enggak sih. Ada yang langsung gitu ya? Kalaupun di cutnya itu kan dia cuma motong hal-hal yang terlalu lama gitu. Nah itu jadi walaupun maksudnya gimana ya, kayak ada yang panjang misalnya, tapi tetap dalam 2 jam, 3 jam itu kan bisa diberesin Pak. Jadi benar-benar dia bisa, ngerasain nih, yang udah ringan nih, udah kosong nih, udah happy nih gitu. Karena kan kalau biasa susah sekali kalau enggak. Ya. Jadi saat ini dari Coach Rio ini lebih banyak mengadakan kegiatan untuk seminar atau one on one dibanding dengan ngasih training-training. Pembagiannya gimana sekarang? Ngasih training juga masih. Oh tetap? Kalau misalkan biasa event itu aku ngadain sekitar 3 bulanan sekali sih Pak. Banyak di kota besar ya? Iya, Jakarta, Surabaya. Dulu juga di online juga saya ngadain juga kayak gitu. Kalau sisanya sih biasa banyak kan megang one on one gitu. Banyak klien yang datang dari luar kota juga. Kayak gitu. Apa target atau vision ke depannya ini untuk Coach Rio sama DOE-nya ini? Kalau visinya sih lebih ke arah aku pengen bikin kayak DOE ini kan dari Indonesia untuk dunia. Jadi pengen mungkin Indonesianya kita benar-benar bikin ini jadi sesuatu sistem yang besar yang bisa pakai buat bantu orang. Jadi bukan untuk menggantikan apa yang sudah ada, tapi untuk supporting. Yang di psikologis udah ada levelnya yang banyak bantuin, di biologis juga udah ada dokter-dokter, fisiologisnya kan selama ini celah kosong yang nggak disentuh. Nah saya pengen ini juga bisa membantu sehingga memfasilitasi itu nggak perlu terlalu melelahkan, yang capek gitu buat mereka semua. Jadi konsep besarnya adalah wholesome freedom within your reach. Jadi you akan memultiplikasi trainer-trainer atau? Betul. Jadi nanti memperbanyak. Lebih banyak trainer-trainer. Jadi bikin kayak orang di fitness Pak. Jadi semuanya kayak Anda belajar fitness, habis itu Anda bisa fitness sendiri di rumah tanpa ada PT. Tapi kalau ada PT juga ada yang bantuin kamu juga enak juga. Minimal ada teman segala macam kayak gitu kan bantu kamu. Jadi ya kayak fitness aja Pak. Jadi banyak PT nanti yang akan ini mungkin kayak fitness icon kayak Aderai gitu Pak sayanya gitu. Jadi buat bantuin mereka semua bisa lebih heal dan nge-training orang untuk bisa heal problematika mereka sendiri, itu cita-cita saya supaya dunia bisa lebih cepat beresnya. Karena kita kejar-kejaran di Indonesia itu Pak, yang memfasilitasi itu jumlahnya sangat kecil. Jadi sedangkan kalau yang orang warganya terlalu banyak, kalau misalkan harus mereka bayar terus-terusan juga bergantung sama facilitator, itu akan resource-nya akan habis banyak, terus mereka juga nggak bisa dibantu dengan cepat. Paling cepat ya key-in mereka juga aktif beresin sendiri, ibaratnya aktif fitness sendiri di rumah. Nah mungkin ada saat tertentu yang kamu perlu dibantu buat dibenerin atau apa, mungkin ngangkatnya salah, baru datang dibantu sama PT. Nah jadi akhirnya ya bisa jadi rame-rame tuh sehat gitu secara mentalnya, karena ibaratnya kayak fitness buat mentalnya kita kan gitu Pak. Memang pakar trauma ini sangat jarang ya? Di Indonesia kan saya pertama kali nih ketemu sama Coach Rio ya. Ya mungkin kalau spesifik. Kalau di luar negeri apa banyak? Kalau pakar mengenai trauma sebenarnya banyak Pak. Oh ya? Kalau saya lebih spesifik pakar menghilangkan trauma. Oh pakar menghilangkan trauma. Iya, jadi kalau trauma hilang itu selama ini belum pernah ada. Termasuk di Singapura, termasuk di luar negeri nggak ada. Jadi nggak ada. Biasa trauma itu hilang by luck. Kalau kamu beruntung, trauma kamu hilang. Tapi kalau misalkan pakar yang benar-benar bisa menghilangkan trauma secara konsisten, saya cari belum pernah ada.
Tapi kalau pakar trauma ngejelasin trauma itu apa, kenapa orang bisa trauma, itu sangat banyak, masif sekali, literasinya sangat banyak. Tapi menghilangkan trauma secara konsisten itu nggak ada sampai hari ini. Makanya terjadi kalau kasus-kasus bunuh diri itu di dunia itu tinggi sekali ya. Betul. Terutama di negara-negara maju itu juga terjadi gitu ya. Iya. Dan yang bunuh diri kan bukan orang yang masalah secara ekonomi. Benar. Biasanya kan presiden pun ada kan ya, dari kalangan yang berkuasa pun ada yang bunuh diri ya. Orang kaya. Iya, banyak. Jadi kayak artis-artis kan banyak. Artis-artis. Karena tekanan segala macam. Nah itu memang ya balik lagi bukan cuma soal uang kan yang tadi Pak Hermanto juga bilang. Banyak dari mereka yang punya sistemnya sendiri dalam tubuh yang memang bikin mereka mungkin jadi kesedihan yang mendalam tapi nggak pernah bisa dihilangkan. Jadi kekunci di dalam tubuh, makin lama akumulatif makin banyak. Jadi biasa kalau aku bilang istilahnya Gwenchana. Gwenchana itu artinya, Gwenchana itu kayak apa ya, rapopo. Jadi kalau misalkan aku sedih tapi rapopo, aku marah tapi rapopo, aku kecewa rapopo. Jadi kayak semuanya dikumpulin semuanya. Lama-lama tuh beban-bebannya di tubuh tuh udah benar-benar nggak dikendalikan lagi. Nah itulah yang bikin mereka jadi masuk ke fase depresifnya mereka. Akhirnya karena sedih yang mendalam, mereka kehilangan harapan. Kayaknya nggak ada masa depan lagi nih. Aku buat hidup di sini ngapain? Akhirnya mereka memilih untuk mengakhirinya hidup mereka. Nah biasanya karena fasenya adalah banyak yang disebut istilahnya cognitive numbing. Jadi dia ditutupi dengan segala kebaikan. Terutama kayak reframing Pak, mengubah makna. Mengubah sampah menjadi anugerah. Di saat misalkan dia mengalami sebuah hal yang buruk di dalam tubuhnya, terus dia ngalamin banyak kesedihan yang mendalam, terus bilang, aku nggak apa-apa. Kalau misalkan emang seperti ini terjadi, Tuhan pasti punya rencana lain. Ini buat kebaikan di masa depan. Nah, terus tubuhnya jadi nggak reaktif lagi, nggak kelihatan. Padahal sebenarnya tersimpan di dalam tubuh. Nah, ketika masih tersimpan dalam tubuh dan dia nggak tahu, ini creates false sense of security. Sehingga rasanya kayak aman, gue nggak ada masalah. Kemarin Pak, saya ngerjain kasus pemerkosaan. Dia bilang, saya udah pernah di treatment, udah selesai coach. Oh iya, di modalitas lain. Oke, tapi kenapa pas nelusurin kesedihan saya munculnya yang ini? Tapi saya udah baikan sama orangnya, bahkan ketemu pun udah nggak apa-apa. Tapi kok pas lagi telusurin kesana munculnya? Saya bilang bongkar dulu yuk, kita cek dulu apakah memang sudah benar-benar selesai apa belum? Karena dia sudah berdamai sama yang memperkosa dia, udah baik-baik aja. Jadi dia bilang itu harusnya indikator udah sembuh dong. Karena kalau enggak kan aku nggak mau ketemu dia, gitu. Ini aku ketemu nggak apa-apa, aku bisa say hi, bisa ketawa-ketawa, kita bisa ngobrol. Sama yang memperkosa kamu dulu, iya, karena udah selesai, udah diberesin. Nah, tapi pas lagi ditelusurin, kenapa munculnya itu? Pas ditelusurin, dibongkar, wah nangis Pak, sampai ini nggak bisa gerak, sampai gini, kayak gitu. Nah itu pas diberesin ya udah selesai. Itu karena apa ya? Jadi terkubur Pak. Jadi dia cuman ditutupin. Jadi karena kasus yang sama pemerkosaan itu. Kasus yang sama pemerkosaan itu. Jadi kasusnya belum selesai. Dia pikir sudah selesai, tapi itu nggak permanen gitu. Betul Pak. Kelihatannya semuanya udah selesai, padahal sebenarnya di dalam masih ada. Akhirnya dia bisa dengan one on one itu bisa hilang. Betul. Jadi dipecahin semuanya satu-satu, strukturnya nyangkutnya banyak Pak kemana-mana ternyata masih belum beres, tapi sudah ditutup. Ya. Tapi kalau pemerkosanya itu meninggal, itu bisa otomatis hilang nggak? Belum tentu. Belum tentu juga. Ya, jadi bisa jadi dia meninggal, dia mungkin udahlah gue udah nggak bisa kejar lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa minta keadilan. Tapi di dalam tubuhnya bisa jadi masih banyak bebannya. Nah itu yang memang beda sistem antara pikirannya dia sudah bilang oke, tapi perasaannya masih banyak berkecamuk Pak. Nah itu memang dua level yang berlainan. Cara paling gampangnya adalah ketika nelusurinya, bilang ke diri kita sendiri, jujur. Jadi misalnya gini, kalau kamu ingat pemerkosaan itu, dia lakukan itu ke kamu, jujurnya apa yang kamu rasain? Begitu dia jujur sama dirinya sendiri, muncul tuh Pak, gitu. Misalnya dulu orang tua kamu jahatin kamu, jujurnya ketika kamu ingat papa kamu lakukan kayak gitu, apa yang kamu rasain? Aku merasa gak berharga, aku merasa sendiri, aku merasa ditinggalkan, aku merasa dibuang, aku merasa tidak adil, muncul semua langsung. Nah itu kalimat jujur aja kita tanyain ke dalam hati kita, kalau jujur yang aku rasain apa? Misalnya aku ngerasa baik-baik aja semuanya, aku bahagia. Jujur gak sih kamu sebenarnya dalam hati kamu benar-benar bahagia? Nah ketika itu ditelusurin keluar. Tapi Coach Rio perlu nggak nemuin pasiennya yang misalnya dia miss antara kejadian sesungguhnya dan mimpi. Jadi ada ini mungkin dia punya pikiran ini
tercampur gitu ya. Jadi akhirnya itu nggak pernah terjadi, tapi karena dia pernah mimpi dan kelihatannya nyata benar, terus itu kayak menjadi satu khayalan atau seolah-olah itu menjadi kebenaran gitu, karena dipikir terus kan. Ya, ada yang seperti itu Pak. Ada juga. Nah, itu gimana cara tahunya itu kenyataan atau itu hanya khayalan atau mimpi? Nah, jadi yang sebenarnya yang penting adalah bukan taunya yang mana, tapi lebih karena selesaikan aja. Oh, jadi nggak usah dicari tahu itu apa gitu? Betul Pak, lebih penting kan diberesin kan. Jadi kayak kemarin ada yang dibilang gini, oh saya keinget kisah saya waktu di dalam kandungan. Saya keinget mama papa saya itu berantem dan papa saya ketahuan selingkuh, dia bilang begitu. Oh di dalam kandungan bisa ingat. Nah, kan? Nah jadi saya, nah daripada saya pusingin itu memvalidasi beneran apa enggaknya, ya walaupun banyak penelitian yang menyatakan oh ini bisa bener apa segala macam, ya tapi saya nggak mau pusing, saya yang penting sekarang kita beresin aja. Karena dia merasa tidak berharga, merasa tapi untuk mau dibuang. Beresin itu kan juga tergantung dari diri pasiennya itu sendiri ya. Kalau dianya nggak mau beresin kan nggak beres. Betul. Jadi kalau selama kliennya mau, ya udah kita bisa selesai. treat. Ya. Bisa lebih cepat. Betul, bisa lebih cepat. Tapi ada juga batasan kalau kliennya nggak bisa diajak komunikasi, Pak. Nah itu susah. Iya itu susah. Saya pernah ngerjain pasien yang punya kesulitan mengingat, jadi udah mulai fase demensia. Nah itu ketika ditanya terus diajakin ngobrol, ya memang sulit nyambunginnya gitu ya. Itu kita udah nggak bisa memang bantu lebih mendalam. Ya, kayak gitu. Seperti Alzheimer gitu-gitu kan kadang dia mengingat yang lama-lama, yang baru-baru malah lupa. Betul. Nah itu memang udah agak lebih sulit. Nah itu sulit. Mungkin butuh treatment yang berbeda. Makanya di biologisnya mungkin yang perlu dipakai di bantuan psikiatri, pengobatan kayak gitu. Makanya levelnya kan beda-beda ya tadi Pak. Semua punya kekuatan masing-masing. Iya. Gitu. Jadi Coach Rio mungkin ada pesan-pesan untuk sobat sukses ya. Terutama gimana itu yang punya trauma-trauma ya. Oke. Berarti buat sobat sukses semua pastinya kalau misalkan ada hal yang terkadang kita sudah pikirkan semuanya udah ngerti gitu. Kamu udah tahu, paham dan jelas, oh ini yang harus saya lakukan segala macam gitu. Tapi kenapa kok kadang-kadang kita sulit untuk melakukan? Jadi ada jarak, ada gap antara knowing and doing. Jadi kita tahu tapi kita kok nggak mau melakukan. Nah ini adalah proses fisiologis tubuh yang menghalangi kita sehingga tubuh itu mengkhianati pikiran kita. Walaupun pikiran kita mau, tapi kita sulit mendapatkan apa yang kita inginkan karena tubuhnya ini konflik terus. Nah, selaraskan tubuh kamu dengan ngebuangin beban-beban yang ada di dalam supaya benar-benar tubuh, pikiran, dan jiwa menjadi satu sehingga ya kamu bisa lebih mudah untuk meraih apa yang kamu inginkan. Sehingga bukan cuma sekedar berteori, tapi juga kita bisa mulai melakukan. Nah, mungkin itu aja dari saya. Semoga bisa belajar nanti buat buang-buangin beban dan bikin kamu juga lebih bahagia. Oke. Thank you Pak Hermanto. Seneng banget Coach Rio ini luar biasa sekali. Terima kasih. Ya, demikian nih sobat sukses ya. Ini Coach Rio adalah pakar hilangkan trauma nomor 1 di Indonesia. Wah, terima kasih Pak. Dari sharing-sharing ini saya juga terbersit ya. Bagaimana merubah mindset dari para entrepreneur muda ini supaya tidak hanya pikiran saja ya, tapi bodinya ini juga mau melakukan satu action gitu ya. Jadi supaya nggak hanya pikiran saja, tapi antara jiwa dan soul ini bisa bersama-sama ya. Yes, pikiran, jiwa dan rohani semuanya ini dipentingkan agar kita bisa membuat satu cita-cita atau satu impian besar yang ingin diraihnya itu bisa tercapai. Dan terima kasih sekali dengan sharing-sharingnya. Jadi kalau yang memang masih mengalami ada trauma bisa langsung belajar dengan pakarnya yang luar biasa. Thank you so much. Terima kasih Pak Hermanto. Stay humble, stay positive, stay on fire. Wes.